Kita telah bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan di TKP penemuan 4 jenazah kakak beradik di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selamat siang Iwan, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait kronologi jelasnya dari kasus ini? Karena kan ini diawali dengan kasus dugaan KDRT terhadap sang ibu. Ya, baik, terima kasih Dea. Dan sebelumnya kita lihat dulu situasi yang ada saat ini di rumah tempat kejadian perkara, rumah kontrakan yang dikontrakan oleh keluarga yang bapaknya menjadi tersangka pembunuhan dan kemudian ibunya kemudian masih dirawat di rumah sakit dan keempat anaknya sudah meninggal dunia. Dan sampai saat ini kondisinya saat ini masih dipasangi oleh garis polisi seperti yang Anda bisa lihat, dan jika Anda bisa melihat ke dalam sana itu pintu yang ada bekas dobrakan dari ketika warga ataupun RT maupun pemilik kontrakan kemudian awalnya mencium bau yang tidak mengenakan, kemudian mereka berinisiatif untuk melakukan pendobrakan. Dan tadi juga saya sempat berbicara dengan pemilik kontrakan dari tempat ini, yaitu bernama Ibu Asmoro Dwi Astuti, dan ia menyebutkan bahwa ada fakta baru bahwa memang sebenarnya si pengontrak atau pelaku ini sudah 4 bulan menunggak pembayaran kontrakan ini. Jadi bahkan dari tenggat waktu terakhirnya adalah tanggal 15 Desember ini seharusnya yang mengontrak di tempat ini harus keluar dari tempat kontrakan ini, dan itu tadi pembicaraan saya dengan pemilik kontrakannya. Dan untuk mengontrak tempat ini itu dibutuhkan biaya 2,5 juta rupiah, dan memang ketika si pengontrak ini mengalami kesulitan keuangan, ia sempat berkomunikasi dengan pemilik kontrakan bahwa ia meminta waktu ataupun meminta tenggat waktu seperti itu untuk mencari uang ataupun membayar kontrakannya seperti itu. Tapi kemudian setelah lewat 4 bulan sudah habis masa tenggangnya dan ia harus keluar dari kontrakan ini, dan itu bisa jadi itu merupakan salah satu motivasi. Itu hanya dugaan saja begitu ya Dea ya, tapi bisa jadi itu merupakan salah satu percikan ataupun yang bisa menjadi pemicu pertengkaran yang kemudian terjadi pada hari Sabtu kemarin. Dan ibu pemilik kontrakan itu juga tadi bercerita kepada kami tentang kronologi ketika melakukan pendobrakan ini. Jadi ketika pada hari Rabu, warga sekitar sini, tetangganya yang juga sebenarnya adalah keluarga dari pemilik kontrakan. Jadi lokasi ini sebenarnya adalah milik dari satu keluarga begitu, yang kemudian dibagi per kafling-kafling untuk kemudian dijadikan beberapa kontrakan seperti itu. Dan tadi si ibu itu juga bercerita bahwa ia dikabari sekitar pada hari Rabu kemarin itu bahwa tercium bau tidak enak, dan sampai saat ini pun saya masih bisa mencium bau yang tidak mengenakan begitu, seperti bau bangkai begitu di tempat ini. Dan kemudian dilaporkan seperti itu, dan si ibu ini kemudian mencoba menghubungi bapak pengontrak yang juga tersangka, tapi kemudian sudah ditelepon sampai 15 kali tidak diangkat, di WhatsApp juga tidak dibalas begitu. Dan kemudian si ibu ini menghubungi ibu ataupun korban juga yang dari pemilik kontrakan, dan dipersilakan untuk membongkar ataupun mendobrak kediamannya ini. Kemudian ibu pemilik kontrakan ini berkoordinasi dengan suaminya, dan juga ada juga saksi yang merupakan kakak dari pelaku dan juga adik dari istri, dan kemudian juga ada Pak RT dan juga ada beberapa pihak lainnya. Jadi karena sudah cukup banyak orang di situ, kemudian mereka melakukan pendobrakan, dan pada saat itulah ditemukan 4 jenazah di dalam kamar mandi, maksud kami berjajar di tempat tidur, dan kemudian ada satu yang merupakan tersangka, diduga tersangka, ayah dari si 4 korban ini yang berada di kamar mandi dengan tangan berlumuran darah seperti itu. Dan kemudian kasusnya setelah menemukan seperti itu dari pihak RT maupun dari pihak pemilik kontrakan, kemudian memanggil polisi untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Dan sampai saat ini kami juga masih menunggu apakah nanti akan ada semacam olah TKP lagi, walaupun sebenarnya sudah dilakukan juga seperti kemarin. Dan tadi kami juga sempat berbicara dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi DKI Jakarta, dan mereka menyebutkan bahwa memang saat ini yang dibutuhkan kita melihat ke depannya seperti itu, karena memang yang sangat terguncang dalam peristiwa ini tentu adalah ibu dari korban, karena ia sudah menjadi korban KDRT, dan kemudian juga dan anak-anaknya pun kemudian meninggal dunia seperti itu. Dan saat ini dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak sudah mendampingi untuk memberikan pendampingan psikologis terhadap ibu korban, walaupun situasinya saat ini ia masih diisolasi seperti itu.
Pendampingan ini perlu dilakukan karena memang selain untuk mendampingi, untuk membangkitkan lagi psikologisnya, tapi juga keterangan dari si ibu korban ini memang merupakan salah satu saksi kunci tentang kejadian yang menimpa terhadap 4 orang anak itu. Dan kami sendiri masih terus menunggu kelanjutan dari penyelidikan polisi dalam kasus ini, Dea. Akan tunggu bagaimana penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan melaporkan langsung dari kawasan Jagakarsa di Jakarta Selatan.